and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up. Jangan lupa subscribe, like, And I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bersama aku Umay di Keluarga Fasya Channel. Hari ini Bumil tua ya, mau sharing mengenai perlengkapan yang harus dipunya atau wajib dipunya, dan barang-barang yang gak mubazir untuk bayi dan juga ibu pada saat akan melahirkan. Nah, sekarang aku sudah masuk ke 37 week dan ini udah aku punya semua. Dan aku mau sharing pengalaman dari aku hamil anak pertamaku. Apa aja barang-barang yang memang sangat-sangat penting dan tidak mubazir untuk kita beli untuk menantikan anak kita. Jadi langsung aja kita bahas. Nah, hal pertama yang aku mau sharing di sini adalah alat-alat mandi yang harus dipunyain buat si baby dan juga si ibunya ya. Pertama ini aku mau kasih tahu barang yang perlu banget dipunya. Ya, kita sudah tahu lah ya, kita harus punya tempat mandi ini. Aku harus ke tengah. Nih, aku ini beli yang buat anak-anak. Ini di tempat perlengkapan perabotan. Ini murah banget, nggak sampai 100.000 apa 50.000 gitu ya. Ini juga turunan dari kakaknya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau beli, jangan pusing, nggak usah perlu diorder di mana. Di toko perabotan itu pasti ada. Ini aku beli yang warna hijau putih. Ini turunan dari Akma, masih bagus banget. Aku rawat soalnya dan aku simpen banget. Ini aku punya, dan ini aku saranin banget ya Mam. Ini aku punya kado dari temenku, dari teman-teman sahabat-sahabat aku. Ini buat mandi si baby. Ini dari Sugar Baby. Ini buat tidur gitu. Jadi kalau misalnya masih bayi banget tuh kayak penting banget. Kalau misalnya kita nggak bisa megangnya gitu loh ya, kita takut jatuh, dia akan tiduran di sini dan langsung kita mandiin. Ini juga dari Akma, dari pas masih bayi, dan ini bisa di-adjust, ininya bisa kita tarik. Nah gini, ini bisa tiduran banget, bisa setengah tiduran, bisa duduk gitu tuh. Jadi bisa di-adjust kalau misalnya nanti anaknya sesuai umur yang mau digunakan. Kalau misalnya masih bayi tiduran banget bisa kayak gini. Nah, nanti dia tiduran di sini. Ini worth it banget ya. Jadi pakai banget karena aku ngerasa ya. Mulai gerah. Karena aku ngerasa kalau misalnya mandiin itu licin ya bayi tuh, dan apalagi kalau masih merah, kita juga masih dalam keadaan yang bener-bener belum fit banget badannya, baik sesar maupun normal juga sama aja ya. Yang normal ngerasain misfinya sakit, yang sesar ngerasain perutnya sakit. Itu kita kalau ke kamar mandi perlu pelan-pelan, dan juga mandiinnya juga perlu hati-hati, bayinya jangan sampai jatuh. Jadi kalau mami-mami belum terlalu mahir kayak aku, ini perlu banget dibeli. Nanti dicari aja kalau misalnya itu di toko anak atau di online shop. Baik, ini dua penting banget ya. Lanjut yang alat bayi yang penting juga adalah sabun. Aku pakai sabun ini buat anakku. Ini adalah Lactis Baby karena anak aku itu iritasi, alergi kulitnya yang anak pertama, dan aku jadi lebih aware lagi buat anak keduaku karena memang mereka kayaknya tuh turunan aku kulitnya ya, karena biasanya genetik kulit itu turun dari orang tua, yaitu dari ibunya. Jadi si Akma kemarin itu agak-agak alergi. Aku pakai Lactis Baby ini untuk di rambut dan juga di badannya. Jadi ini udah bisa
udah bisa seluruh badan bayi, aku saranin untuk punya yang kayak gini. Kalau misalnya mau yang lain terserah, tapi yang penting sabun biar hemat itu pakai yang bisa buat di rambut juga bisa buat badan. Menurut aku tuh lebih worth it ya. Lanjut, di sini ada anduk. Anduk ini penting banget buat si baby. Dan ini aku punya satu. Terserah bunda mau beli yang kayak gimana aja. Tapi ini aku juga turunin dari si abang. Ini wajib punya ya kalau anduk buat si baby. Sini juga aku untuk misalnya memandikan si baby ini pakai sabun dari jatuh semua barangku. Pakai sabun itu pakai waslap. Nah, waslapnya ini ada yang lembut dan juga ada yang agak kasar. Biasanya yang agak kasar aku misalnya buat rambut dan juga badannya, dan yang agak lembut ini untuk di sela-sela kayak misal lubang pipisnya dan yang lain-lain. Itu bisa kita lap-lap pakai ini dan gunakan hair hangat jangan lupa. Dan juga pokoknya ini adalah alat tempurku, sabun dan juga waslap. Apa ya namanya ya, sarung tangan untuk mandi lah ya, seperti ini nanti kita gunakannya tuh gini, udah langsung zet gitu. Ini penting banget. Selanjutnya yang penting adalah untuk ibunya. Aku di sini mau ngenalin produk yang sangat-sangat bagus, yaitu aku punya salah satu serangkaian produk Scarlett. Kenapa aku bilang ya, kalau ibu-ibu yang mau melahirkan, untuk jangan lupa perlengkapan mandi bayi udah, dan sekarang perlengkapan mandi ibunya dong yang penting ya, karena ibunya juga perlu meremajakan diri habis lahiran, stressful bun, baby blues. Jangan sampai kita stres, kita harus selalu wangi juga dan selalu enjoy. Ini aku punya satu rangkaian produk dari Scarlett. Ini kecintaan aku bilang dari kemarin. Aku selama hamil aku menggunakan ini, dan juga aku udah persiapan untuk nanti setelah aku lahiran, kalau misalnya aku nginep di rumah mamaku atau di mana, aku pasti akan bawa ini produk kecintaan aku. Dia ada yang baru lagi deh bun, aku juga beli, dan ini aku seneng banget karena memang aku suka banget sama kegunaan dari mereka semua ini. Ini aku udah punya yang dari kemarin ini ya, dan aku udah persiapan untuk setelah melahirkan aku beli baru lagi. Ini yang varian barunya, ini wangi banget, enak banget. Jadi bun, produk Scarlett ini tuh bagus banget, dan aku juga cinta banget nih sama varian terbarunya, yaitu yang coffee. Ini menenangkan banget ya, aku pastiin banget karena kita habis lahiran itu sangat-sangat agak-agak baby blue stress. Dan ini cara pemakaiannya gampang banget bun. Ini tinggal digosokin ke badan secara keseluruhan ya. Itu diamin selama 2-3 menit, gosok secara perlahan, lalu bilas dengan air bersih. Nah, dari kandungan scrub ini itu mengandung glutathione dan juga vitamin E yang sangat-sangat bagus untuk mencerahkan, mengangkat sel kulit mati, dan juga wanginya bun, bener deh, aku bener-bener cinta mati ya sama wanginya, enak banget. Jujur kenapa? Karena kita harus me time bun. Me time-nya ibu-ibu yang baru melahirkan, yang baru punya anak kecil itu adalah mandi. Udah mandi doang kayaknya deh selama 1 bulan itu. Dan aku biasanya kalau misalnya diizinin mandi atau ada waktu mandi, pasti aku bener-bener membersihkan diriku secara keseluruhan dengan bersih dan juga secara inti dan rinci, karena biar menambah keharmonisan di rumah tanggaku juga. Karena biasanya kalau habis lahiran itu ya agak stres gitu ya bun. Nah ini kalau misalnya sudah dibilas itu bener-bener lembut banget, dan juga sangat-sangat lembab kulit kita dan agak sedikit cerah. Nah untuk menambah kecerahan atau menambah efektivitasnya, kita juga jangan lupa untuk pakai serangkaiannya ya bun. Ini aku pakai sabunnya juga varian coffee, wanginya coffee yang bener-bener manis banget, vanilla. Suamiku suka banget ya kalau misalnya aku habis mandi pakai varian yang coffee ini, karena kata dia aku tercium wangi dan manis gitu loh. Dan ini busanya banyak banget, dan dia juga mengandung buliran scrub. Jadi butiran scrubnya ini bener-bener membantu kita juga merasa lebih mengangkat sel-sel kulit mati. Ini juga mengandung glutathione dan juga vitamin E yang membantu mencerahkan kulit secara keseluruhan.
Nah ini perbedaannya kalau misalnya yang sebelah kiri aku pakein Scarlett, yang sebelah kanan enggak. Dan untuk yang terakhir setelah kita handukan, jangan lupa kita pakai body lotion dari Scarlett Whitening ini. Nah kenapa? Karena ini yang sangat-sangat mujarabnya. Aku suka banget varian yang wangi joli, makanya aku simpan 2. Yang satu udah mau habis, yang satu masih baru. Ini bener-bener wanginya enak banget bun, sungguh-sungguh enak banget dan manis gitu, menenangkan banget. Jadi jangan lupa setelah kita punya anak itu kita banyak banget lember-lember di badan dan juga ada agak-agak stretch mark. Ini benar-benar membantu untuk menyamarkan stretch mark dan juga bisa mencerahkan kulit, melembabkan kulit karena memang mengandung bahan whitening yang aman untuk bumil dan busui. Aku selalu beli produk yang Scarlett Whitening yang original karena bener-bener worth it itu. Lihat hasilnya bun, aku merasa lebih cerah. Dan juga kalau kalian mau saman sama aku beli yang original, linknya ada di bio ya, silahkan diklik, jangan lupa di order. Oke, setelah kita mandi aku juga mau ngasih tahu ke bumil-bumil yang mau melahirkan, kalian pasti sudah mempersiapkan alat tempur, yaitu BH menyusui, bra menyusui. Nah ini enak banget ya. Kalau misalnya kita mau menyusui dimanapun, tinggal dicopotin aja seperti ini. Jadi bisa dicopot lepas, pasang lepas. Ini kalian jangan lupa beli. Terserah mau model yang kayak gimana aja. Kalau aku lebih ada yang di sini bisa dibuka, ada yang di sini. Kalau aku lebih enakan yang kayak gini karena lebih leluasa gitu ya bun. Jadi jangan lupa dibeli bra menyusuinya seperti ini. Dan juga kalau setelah mandi kita udah pakein bra menyusui, sudah pakai baju-baju yang nyaman, baju-baju yang menurut aku lebih baik yang di sininya bisa ada sletingnya, atau misalnya ada kemeja tidur yang adem yang bisa dibuka, nanti dibuka tinggal dibuka lagi ininya dan gampang menyusui. Barang selanjutnya yang penting banget untuk ibu yang setelah melahirkan adalah korset ya, stagen atau angkin atau bekung atau apapun itu. Aku biasanya pakai angkin yang panjang banget itu, tapi nanti itu masih kalau misalnya udah mau dekat lahiran pasti mamahku akan siapkan. Tapi kalau misalnya sekarang aku masih belum punya ya, tapi itu penting banget adat Betawi supaya misfi kita kalau habis lahiran normal itu rapat lagi. Kalau ini aku punya yang biasa ya, yang pekat, dan yang ini yang dikaitin, nanti dikaitin di perut kayak gini tuh. Ini kenapa aku bilang jangan lupa dibeli, karena memang untuk biar perut kita nggak menggelembir, rahim kita juga yang tadinya turun bisa balik normal lagi. Dan juga misfi kita kan memang dalam keadaan yang bisa lahiran normal ini nggak nyaman ya. Jadi lebih nyaman kalau misalnya kita dalam keadaan perut kita tuh rapet, jadi nggak ngerasa gelembeng gitu. Dan ini bisa membuat juga lebih singset kalau misalnya setelah melahirkan. Aku biasanya pakai 40 hari sampai 100 hari. Jadi jangan ditanya, ini sangat-sangat penting banget. Ini juga masih turunan dari Akma ya. Jadi anak pertamaku ini masih aku simpan. Buat bumil-bumil, kalau misalnya nanti kalian setelah melahirkan dan merencanakan kehamilan nanti lagi, please jangan mubazir. Kalau misalnya kalian sudah membeli sesuatu barang, jangan dikasih ke orang dengan jor-joran gitu ya. Boleh, emang itu baik banget kalau kita sedekah barang, tapi kita juga harus lihat asas manfaatnya. Kalau ini masih bermanfaat, kalau ini masih bisa digunakan dengan baik, disimpan nanti untuk kehamilan selanjutnya, seperti itu. Lanjut di sini aku kalau misalnya mereka sudah mandi ya, aku biasanya itu pakein. Nah setelah anak aku mandi biasanya aku pakein ini perlak. Jangan lupa dibeli perlaknya ya bun. Perlak aku beli ini yang gede banget. Aku beli baru besar ukurannya. Perlak ini untuk setelah mandi, kalau misalnya dia pipis, dia pup, kita gantinya di atas perlak
supaya apa? Supaya tidak kemana-mana basahnya. Nah ini perlaknya, lucu ya. Terserah mau merek apa aja, mau beli yang kayak gimana aja bentuknya, itu sangat-sangat boleh. Yang penting ada perlaknya, ini penting banget. Biasanya kalau aku sih perlak selalu aku kalau misalnya mereka habis mandi, bayi kita habis mandi, di atas perlak ini kan agak-agak ini ya, gelindir-gelindir, aku selalu pakein alas kayak gini. Nah ini alasnya, bisa dibeli. Ini juga anti air, nanti dia nggak akan kemana-mana dan lebih lembut gitu loh. Jadi karena anak aku iritasi, aku biasanya sangat-sangat banyak banget yang aku beliin. Tapi ini memang yang penting dan nggak mubazir. Aku orangnya nggak selalu kebanyakan krim-krim, karena anakku juga memang iritasi. Tapi yang penting setelah mandi dia pakai minyak telon, terus udah langsung dipakein baju-bajunya dan sudah kayak gitu aja. Jadi aku nggak perlu banyak-banyak hal ya. Terus di sini juga aku punya selimut ya, selimut bayi. Ini dari zaman kakaknya juga nih. Kenapa aku beli yang kayak gini? Karena ya lucu, bentuknya panda, ada bentuk macam-macam, bunda bisa beli. Karena apa? Karena biar dia hangat. Kalau misalnya kita mau pergi keluar atau kita mau kontrol BDD bayi ke rumah sakit juga, nanti bisa dimasukin kepalanya dari sini gitu. Jadi bayinya hangat terus. Kita kurubin deh itu ya. Dan lanjut di sini aku juga mau kasih tahu ada perlak yang kayak gini. Ini kalau misalnya bunda-bunda mau berpergian itu jangan lupa dibawa. Ini aku bawa nanti buat ke rumah sakit juga. Pokoknya kalau mau pergi itu bawa perlak, karena takutnya mau ganti-ganti pamper supaya aman dan nyaman adiknya. Kayak di mobil kalau mau digantiin tinggal digantiin seret gitu, pakein dia pup di pakai tisu basah, tisu kering, udah pakein lagi popoknya di atas ini. Ini perlak yang kecil ya tuh, yang bisa dibawa kemana-mana. Jangan lupa juga dibeli. Di sini punya beberapa bedongan. Sebenarnya bedongan aku juga masih banyak dari turunan dari kakaknya, dan ini aku beli cuma 3. Beli yang baru cuma 3. Ini dari Libby yang Earth Colors series. Ini aku suka banget sama warnanya, bagus dan lembut, udah pasti ya. Ini bedongan tuh. Aku cahayanya terlalu terang. Ini bedongannya untuk si babyku. Aku beli ini 100.000 dapat 3. Jadi aku langsung beli yang warnanya kayak gini. Dan aku kasih tahu ya bun, aku tuh beli itu di toko anak yang memang paling murah di dan aku beli semua ini itu di toko bayi yang memang dekat rumahku. Aku nggak beli online karena memang kenapa aku nggak beli online, aku pengen lihat bentuknya, aku pengen tahu kualitasnya dan harganya. Tapi yang penting di toko-toko yang memang ketahuan murah gitu ya, jangan di toko-toko yang terlalu besar. Tapi terserah sih, kalau misalnya bunda-bunda memang alhamdulillah rezekinya banyak, boleh dimanapun bunda beli. Bedongan pokoknya 3 ya. Tapi ada lagi banyak sih bun di sini. Dan ada lagi, ini adalah gurita si baby. Gurita ini kenapa kita pakaiin gurita, karena biar dia hangat. Dan misalnya kalau misalnya baru lahir kan itu masih belum puput ari-arinya, nanti dia aman pakai ini. Nanti kita bersihin pakai Revanol, pakai kasa pelan-pelan. Setelah habis mandi terus kita rekatin, dah jadi deh bayinya selesai hangat gitu ya. Dan ini guritanya ada 2 aku beli, ada yang kayak gini bentuknya dan ada juga gurita yang talian kayak gini. Ini yang talian ini 66.000 satu lusin, tapi ini aku beli cuma 6, jadi setengahnya aja 33.000. Ini yang talian ini nanti diiketin
Beda juga nggak kepake lama ya, jadi aku beli cuma sedikit gitu tuh talinya tuh. Dan yang ini langsung direkatin gampang. Tapi inget ya bun, kalau lagi mau kontrol jangan dipakai, biasanya memang pakai kaos kutang aja gitu. Jadi kaos kutang juga tetap ada kita. Nah kalau yang ini aku beli 45.000 ini ya, setengah lusin 45.000. Dan modelnya lucu-lucu. Tapi inget bun, kalau beli apapun tuh jangan asas lucu tapi asas penting digunakan. Nah kalau aku ini memang penting, jadi aku beli cuma sedikit-sedikit. Dan kaos kutang juga banyak tuh. Kalau dibilang aku pasti pakai kaos kutang, aku kaos kutang juga ada. Kaos kutang dan juga di sini ada topi bayi ya. Topi bayinya lucu banget tuh. Ini aku dari Libby juga. Aku beli satu aja karena apa? Karena kalau misalnya kita keluar wajib banget pakai topi bayi. Kenapa? Bayinya supaya hangat terus, karena di embun-embunannya itu masih sangat-sangat lembek, gampang masuk angin bun anak-anak. Jadi lebih baik pakai topi, terus pakai selimut yang ada kepalanya, jadinya dia dimasukin gitu, lebih aman daripada masuk angin gitu ya. Pengalamanku dari anak pertama, ini aku beli satu aja udah, jangan beli banyak-banyak ya, model-model yang lain banyak memang. Lanjut, di sini ada sarung tangan, sarung kaki ini aku beli berapa ya? Tadi kayaknya dari ini satu, beli dua, tiga. Aku beli 3 ya. Ini ada yang kotak. Aku beli yang warnanya netral aja. Kalau misalnya mau keluar, mau dibawa kontrol, pakai yang netral biar lebih matching gitu ya. Dan ini yang ini juga sebenarnya netral juga sih. Lucu. Aku beli 3, cukup loh 3. Yang penting jangan hilang. Dan di sini juga aku beli popoknya. Ini popoknya juga dari Libby. Apa aja sih sebenarnya modelnya, penting lembut ya. Ini popok kain. Kenapa aku pasti pakai popok kain? Karena memang bayi itu rentan iritasi. Aku beli setengah lusin, satu bungkus ini 3 tuh, 2, 3 ya udahlah ya gitu. Nah ini popoknya tuh, wajib punya, agak banyak. Aku juga sebenarnya punya juga banyak di sini. Ini ada kotaknya. Aku suka kasih tahu ya ke bunda. Ini kotak ini penting buat nanti perlengkapan yang memang minyak-minyakan. Nah kalau misalnya baju-bajuan itu taruhlah di keranjang kayak gini. Pokoknya kalau punya bayi bun jangan lupa keranjang-keranjangan itu dibeli supaya lebih dekat, kitanya lebih nyaman kalau misalnya prepare-nya dan naruh barangnya gitu ya, dan lebih rapi. Aku juga di sini punya banyak masih popok dedek tuh, bekas abangnya tuh, warnanya putih-putih semua. Ini baru dibeliin yang warna-warni tuh banyak pokoknya ya. Nah aku juga punya jumpsuit ini turunan dari dikasih kakak aku. Dia tuh ada tutupan kakinya kayak gini, dan ini kancing sampai bawah. Nah ini kalau misalnya mau keluar tinggal dipakein jumpsuit, aman deh, adem ini. Aku punya 2 jumpsuitnya. Ada yang kakinya kebuka, ada yang kakinya ketutup kayak tadi. Tuh, ini hangat ya bun, tapi jangan terlalu beli banyak menurut aku. Karena apa? Kalau beli banyak itu kita nanti malah jadi mubazir sendiri, kebiasaan ya. Kalau misalnya beli banyak-banyak itu nanti mubazir, karena bayi kita cepet banget gedenya bun, beneran deh. Terus aku juga banyak model bajunya. Ada yang modelnya kayak gini, ini tangan-tangan pendek tuh. Ini aku malah belinya yang ini aja ya, yang netral, jadi cewek bisa, cowok bisa. Karena dia masih di bedong kalau newborn, jadi aku beli yang lucu-lucu ini, kecil-kecil kayak gini, mungil banyak ya.
Aku selalu jaga-jaga, agak beli tuh agak banyak untuk baju, popok dan yang lain-lain. Ini yang penting-penting. Kenapa? Karena biasanya aku lahiran di ber. Dulu abangnya lahiran di November, ini Oktober. Itu biasanya hujan. Kalau misalnya nggak kering, kita mau teriak sama siapa? Jadi aku biasanya beli lumayan ya. Ini ada satu lusin yang kayak gini, baju-baju kecil-kecil ini ada satu lusin. Terus ada juga nih turunan dari kakak aku yang model kayak gini, tangan panjang, mungil-mungil. Ini ada beberapa kasih ya, ini turunan. Terus ada juga yang modelnya kayak gini, mungil-mungil juga tuh, dan kayak gini modelnya. Dan aku juga punya yang kayak gini dari velvet tuh, yang kayak gini. Ada celananya juga, ada celana-celananya kayak gini tuh. Dan ada juga celana yang panjang teh kayak gini, yang panjang sepaket juga sama bajunya, ada bajunya. Baju panjangnya tuh, ini celana panjang, baju panjang, supaya hangat ya kalau misalnya tidur malam. Itu aku biasanya pakai yang velvet kayak gini. Kalau misalnya tidur siang, aku selalu pakai yang kayak gini yang lebih adem tuh. Liatin bahannya tipis tapi lembut. Kalau yang ini agak-agak tebel, jadi lebih hangat. Dan selain barang-barang tadi, ini ada gendongan bayi. Aku beli warna netral aja. Ini aku beli kemarin 200.000 pun, tapi bener-bener bagus banget. Ini dari Obayito tuh, tebel banget. Aku suka banget deh sama gendongan yang kayak gini tuh ya. Nih digendong aja lah ya bayinya. Aku orang emang tipenya tukang gendong ya, gendongin bayi mulu begini. Nah ini tebel banget pun, bener lembut banget lagi. Dalemannya lembut, luarannya lembut, adem, dan ininya juga kuat tuh. Aku kalau gendongan ada banyak sebenarnya. Ini yang kayak gini, biasanya aku kalau mau pergi-pergi pasti pakai yang kayak gini karena lebih kuat. Terus ada yang kayak gini, ini yang dimasukin gini ke badan, nanti anaknya diselupin gitu. Oh nggak mau masukin, ribet, nanti aku bukanya ribet. Ini gendongan juga bun, ini gendongan. Sama ini yang langsung masuk slep gitu. Terus ada juga kain-kain gini, kain-kain gendong. Udah pasti aku juga punya kain gendong yang jarik gini untuk anakku. Aku punya aku pasti siapin bun, tenang aja. Jadi ini wajibun alaikuna gendongan, karena gendongan kalau misalnya kena pipis, hayo harus ganti. Jadi beli yang banyak gendongan. Gak beli yang banyak juga sih, aku juga punya 4 ya. Bisa dihitung ini 4. Yang penting modelnya. Nih kalau mau pergi, aku biasa pakai bawa ini sama bawa yang ini. Kenapa? Karena ya udah simple, gak ribet dipakainya. Seperti itu. Juga mau kasih tahu kalau misalnya pengalaman aku, kasur bayi itu dipakai cuma sebentar, dan biasanya bayi itu lebih nyaman tidur dekat sama ibunya, dikekepin. Jadi biasanya aku cuma memerlukan bed cover gitu ya, buat taruh dia, bed cover aja gitu loh. Terus bantalnya sama ininya apa namanya sih, bantal gulingnya. Tapi itu juga kadang nggak dipakai sih bantal gulingnya, yang namanya masih bayi ya, di bedong. Cuma kadang aku ngejagain aja gitu di kanan kirinya supaya dia nggak guling gitu. Dan aku tahu, nah ini aku juga nggak nyaranin kalau misalnya bunda-bunda pakai bantal yang peang. Aku pakai bantalnya, liatin ini nggak peang, jadi bantalnya cari yang bener-bener lurus kayak gini. Jadi baik, kenapa lebih baik nggak pakai bantal sekalian atau pakai bantal yang jangan bantal peang, karena memang nanti kepalanya itu ngikutin pengalaman banyak senior-seniorku yang
dia bilang jangan pakai bantal peyang karena palanya ngikutin bantal deh, jadi lebih panjang ke belakang ngikutin bantal peyang itu. Jadi bantal peyang malah membuat peyang gitu. Jadi ini aku biasanya gak usah pakai bantal sekalian, di atas bed cover aja gitu aku geletakin, atau aku pakein bantal yang kayak gini nih, bantal yang kayak bantal kita gitu loh, yang lurus. Dan juga nanti kalau misalnya memang tidur ada nyamuk, jangan lupa bun dibeli ini adalah apa sih namanya, astagfirullahaladzim, kelambu bayi. Ini juga dari Akma, masih bayi nih, gampang banget tinggal pluk. Nah gini kayak tudung saji ya bun, bayi kita tinggal ditaruh kayak gini set. Kenapa harus punya ini? Karena memang biar dia nggak digigit nyamuk pun. Itu udah pusing banget kalau dia merah-merah di sini, merah-merah di sini, merah-merah di sini. Disalahin nyamuk, jangan disalahin nyamuknya, salahin kita kalau nggak bisa jaga rumah. Aku memang di rumahku jarang banget nyamuk, cuma aku tetap beli. Dulu pengalaman di rumah neneknya banyak nyamuk, dia tidurnya nggak pules kalau nggak pakai kelambu, jadi harus pakai kelambu gitu. Pakein kelambunya yang kayak gini. Ini murah, dibeli sama suamiku di toko perabotan juga. Selanjutnya yang perlu dibeli, yang perlu dipunya itu adalah tas. Ini biasanya kalau misalnya mau lahiran, ke bidan, mau ke rumah sakit, jangan lupa kita siapin peralatan-peralatan yang harus kita bawa, sedikit-sedikit aja kita masukin ke dalam tas, perlengkapan untuk pergi ke bidan atau ke rumah sakit. Karena nanti kalau misalnya anak kita sudah lahir, itu bisa langsung dipakein baju sama susternya, sama bidannya, dengan perlengkapan kita. Nanti aku akan sharing juga apa aja perlengkapan yang perlu dibawa untuk kita menjelang kelahiran, mau ke rumah sakit atau ke bidan ya. Apa aja yang harus dibawa di tas ini, nanti aku sharing. Aku lebih prepare yang kayak gini, kenapa? Karena ini lebih banyak, dia tuh adjustable-nya lebih banyak tuh, bisa sempak-sempak atau daleman-daleman. Terus di sini juga bisa botol-botol susu, banyak banget sampai ke belakang-belakang ada. Ini juga turunan dari Abang Akma, awet bun, awet banget. Ini mereknya namanya Anelo, beli yang kayak gini pokoknya. Tapi terserah mau yang dijinjing boleh, ada yang kayak gini ada. Yang penting nanti kita isi untuk keperluan kita ke rumah sakit. Dan mungkin ini aja perlengkapan untuk baby newborn dan juga bunda-bunda yang mau melahirkan, yang sangat-sangat diperlukan, yang sangat-sangat penting gitu ya. Udah aku jelasin semua. Jangan sampai kita membeli hal-hal yang mubazir dan gak kepake gitu ya. Karena memang kita juga selama punya anak itu harus irit-irit pengeluaran. Terus juga nanti kita kan ada biaya buat akikah dan lain-lain gitu ya. Jadi segini aja mungkin vlog singkat aku mengenai sharing-sharing perlengkapan bayi dan juga ibu pada saat setelah melahirkan. Jangan lupa di subscribe dan juga like video ini. Nanti kita sharing apa lagi ya, tolong dong komen di bawah. Dan juga kalau misalnya bunda-bunda mau nanya apapun, boleh tanya di kolom komentar. Dan doakan juga aku semoga persalinan aku yang kedua ini normal dan bisa sehat juga, bisa ketemu kalian lagi. Dan kalian juga yang sedang menantikan kelahiran, semoga dalam keadaan sehat dan juga bisa kita kumpul lagi dengan keluarga dengan lengkap tanpa kekurangan satu apapun. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.